Dari Jalan Am Sangji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam pendengar. Ada Ardi yang malam hari ini menyapa Anda di tanggal 24 November 2022 dengan topik-topik yang sudah kita siapkan. Karena back soundnya bentuknya seperti ini, seperti biasa kita akan berjumpa di Head Talk Show tanggal 24 November 2022. Malam ini seperti postingan yang sudah di-share di starjogja.com ya, kita akan ngobrolin perkara yang mungkin Anda nggak ngerasa atau Anda merasa selama ini kayaknya nggak penting deh, atau kayaknya bingung ya. Adi sudah bersama dengan seperti biasa dari Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM ya, seperti biasa kerjasama antara Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM bersama dengan Star FM Inspiring Sound. Dan untuk malam hari ini hadir dari Departemen Dermatologi dan Venerologi Dr. Diah Ayu Mira Oktarina PhD spesialis kulit dan kelamin. Selamat malam Dr. Mira. Selamat malam Mas Adi. Sepertinya suka dipanggil nama tengah ya? Iya, okay. Mira gitu aja. Kalau di luar, kalau Dokter Diah nggak ada yang ngerti, taunya Dokter Mira. Betul. Ini kalau orang luar negeri suka manggilnya belakang, kalau ini sukanya tengah ya. Oke. Baik. Kemudian dari Departemen Patologi Anatomi sudah hadir di tekan Ardi ada Dr. Paranita Veronica PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Halo Mas Ardi. Sehat? Sehat. Sehat ini semuanya memang sudah pada berkesemangatan ya. Untuk malam ya. Malam dingin-dingin yang cuacanya agak nggak jelas gitu ya pendengar, semoga semuanya tetap jelas mendengarkan Head Talk Show malam hari ini. Seperti topik yang kita sudah share, kita akan ngobrolin perkara tahi lalat pakai H, hanya jangan dihilangin ya. Tahi lalat, jinak atau ganas. Langsung saja deh, ini mau Dokter Mira atau Dokter Vero mau bicara tentang tai lalat. Tuh sebenarnya tai lalat sendiri itu apa sih? Apa yang benar totol-totol hitam itu atau gimana? Silahkan Dok. Iya, saya mulai dulu kali ya. Boleh. Dokter Vero, tai lalat itu yang seperti kita tahu adalah benjolan yang ada di kulit, bisa warnanya hitam atau sewarna kulit gitu ya, atau kadang-kadang juga nggak terlalu jelas. Ada benjolan yang bisa timbul dari sejak lahir atau mungkin baru usia adolesen, atau bisa juga timbulnya setelah dewasa gitu. Nah, itu secara klinis tuh. Nah, kalau itu nanti diperiksa secara histopatologis, itu bisa jinak, bisa ganas gitu ya Bu Vero ya, Dokter Vero ya. Benar-benar Dokter Mira. Jadi kalau dari lihat di mikroskop gitu ya, jadi kalau tai lalat itu dia adalah karena pertumbuhan sel-sel yang menghasilkan pigmen. Tuh kan kulit kita jadi agak kehitaman gitu kan? Itu karena ada pigmennya. Nah, sel yang menghasilkan pigmen itu namanya melanosit. Nah, kalau tai lalat itu dia jadi si selnya ini tumbuhnya lebih dari yang biasanya gitu, terus ngumpul di satu tempat gitu kan, terus makanya kita lihat itu dia bisa bentuknya benjolan gitu kan ya, terus tapi juga kalau agak dalam letaknya dia bisa cuma datar aja, tapi warnanya lebih hitam dari pada sekelilingnya. Makanya tadi kalau dari klinisnya kelihatan tuh warnanya hitam, terus bisa jinak bisa ganas tadi. Kalau dia pertumbuhannya baru jinak gitu ya, memang jinak jenisnya, itu nanti kita lihat batasnya tegas, terus habis itu warnanya juga merata gitu ya. Kalau yang ganas nanti dia mulai yang macam-macam bentuknya ya. Oke. Nah, ini bicara kan terkait pigmen ya tadi ya. Pigmen ini warna tubuh ya pendengar ya, kalau bicara tentang itu. Nah, berarti tidak menutup pada orang yang putih juga. Tidak terbatas pada orang yang putih atau yang hitam atau yang seperti apa. Apakah memang karena emang hitam ini selalu ada di setiap jenis manusia ini nanti atau seperti apa? Iya, bisa mengenai siapa saja Mas Ardi. Jadi jenis kulit apapun ya. Jadi kalau kita tahu tuh ada istilahnya Fitzpatrick 1, 2, 3, 4 itu. Itu kan dari yang terang sampai Kaukasian ya. Kita contohnya Kaukasian sampai yang kalau Fitzpatrick 3, 4 itu yang coklat, sawo matang sampai ke hitam negroid. Nah, itu untuk jenis kulit apapun bisa gitu. Karena pada dasarnya kita semua punya melanosit tadi ya, Dokter Vero ya. Jadi ada sel yang menghasilkan pigmen gitu. Cuman jumlahnya itu
berbeda-beda dan berarti kalau ada benjolan yang tai lalat ini, ya itu bisa mengenai siapa aja gitu. Oke, nah itu kan tadi berkumpul tuh. Apa sih prediktor yang bikin dia berkumpul gitu? Ada kan yang nggak punya tai lalat, ada yang banyak banget. Apa yang membuat dia tuh menjadi berteman sana ngumpul sana kayak gitu? Kalau benjolannya gitu ya maksudnya. Jadi kan itu berkumpul satu jadi hitam gitu kan, dan tempatnya itu kan random ya. Kenapa bisa terjadi ada ngumpulnya bisa di sini nih? Ini bisa di sini itu bisa kenapa tuh? Sebenarnya dia nggak ngumpul ya, jadi maksudnya dia di area situ tuh tumbuhnya lebih daripada yang area sana. lainnya. Nah itu kenapa tuh? Nah itu kalau jadi kan tadi ada jinak, ada ganas juga. Nah itu kalau yang dia punya, kalau lihat molekular ya itu ada gennya sendiri gitu. Nah kalau yang ganas itu nanti ada beberapa gen tertentu itu dia yang mengalami mutasi, terus jadi pertumbuhannya tidak terkontrol, terus makanya dia tumbuhnya jadi tidak terkontrol lagi, terus jadi yang ganas tadi ya bisa kemana-mana invasi gitu ya, apa namanya menjalar kemana-mana. Nah kalau yang jinak itu juga dia bilangnya genetik juga, bisa ada yang bilang walaupun penyebabnya kita nggak pasti ya, banyak penyebabnya itu juga ada yang bilang dia genetik, dan itu juga punya jalur sendiri, dia ada gen tertentu yang membuat seseorang itu bisa punya tai lalat, atau malah dan itu juga ada yang bilang beberapa keturunan gitu. Jadi kalau ibunya biasanya banyak tai lalatnya, anaknya nah itu juga anaknya banyak. Kemungkinan juga bisa banyak gitu. Walaupun itu nggak ganas dia, tapi memang beberapa menyebutkan itu penyakit turunan gitu. Bukan penyakit ya, maksudnya ya kekasan ya. Kekasan. Iya. Betul dokter. Karena karakter selnya ya mau nggak mau kan gabungan mama sama papanya ya. Jadi ya fotokopinya nggak jauh beda gitu ya nanti ke situ. Oke, baik. Ada nggak sih macam kejadian kalau bapak ibunya nggak punya tai lalat banyak, tapi anaknya nih tai lalatnya bisa banyak? Mungkin nggak sih seperti itu? Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Vero kan ada faktor gen ya Mas ya, genetik. Tapi juga ada faktor environment. Atau lingkungan ya. Radiasi gitu. Misalnya sinar matahari itu yang paling sering, yang paling berdekatan dengan itu adalah sinar matahari. Kan itu tergantung lifestyle-nya gitu ya. Misalnya suka surfing atau suka kegiatan-kegiatan yang outdoor itu merupakan faktor risiko yang bisa jadi timbul banyak gitu. Paparan gitu-gitu ya. Paparan sinar matahari jadi UV. Termasuk polusi? Kayak misalnya kena asap, kan kita tiap orang kan lingkungannya masing-masing ya. Ada yang clean, ada yang agak-agak clean. Ya kalau kita ngomongin faktor risiko sebenarnya kalau ini nanti hubungannya ke arah jinak atau ganas itu tadi ya Dr. Vero ya itu kalau jinak ke arah ganas itu nanti biasanya kita ngomongin radikal bebas Mas. Nah radikal sering bebas. Diiklan nih ya. Anti radikal bebas. Radikal bebas. Nah itu termasuk segala macam polusi dan teman-temannya gitu. Itu bisa ya di situ ya. Nah sekarang nih Ardi sendiri tuh juga berpikir dulu temen Ardi kanan kiri pada punya tai lalat. Malah kadang saya mikirnya kok aku randuwe ya. Maksudnya adalah ada beberapa orang itu yang membrandingkan bahwa orang punya tai lalat terutama di wajah jadi tambah manis nih. Rezeki Mas, rezeki. Rezekinya beda-beda ya. Bahkan tante saya itu tai lalatnya tuh pas di sini loh, di linggirannya sini, jadi tuh yang nggak yang miring sini tapi pas di sini gitu. Kayak Marilyn Monroe gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat di tubuh saya kok nggak ada gitu. Di bapak ada tapi kalau saya nggak ada. Begitu saya cek di belakang sini ada satu doang. Nah ini sebenarnya untuk bisa tahu bahwa tadi kan sudah di-mention sedikit ya terkait ini ketegasannya ada batasannya tidak, ataupun mungkin random atau seperti apa. Untuk mengetahui bahwa apa yang ada di tubuh kita ini ganas atau tidak tuh dengan cara apa tuh? Nah yang pertama dari klinis dulu ya Dr. Vero ya. Jadi dilihat dulu ya. Dilihat dulu kalau kita itu punya sarari ya. Kalau
Sarari itu kalau dulu periksa payudara sendiri untuk mencegah CA-MAME, untuk mencegah kanker payudara. Nah, sadari ya. Oh, sadari. Nah, kalau ini Sakuri, periksa kulit sendiri. Nah, itu seperti yang tadi Mas Adi bilang itu kan, sebenarnya kita bisa nanti butuh bantuan cermin gitu ya, yang kita kelihatan semuanya, terus sisir juga, karena kadang-kadang tai lalat juga ada di kulit kepala. Betul. Ada di tempat-tempat yang selempit-selempit yang kita nggak lihat itu. Terus juga jadi kita lihat dari atas ke bawah, depan, belakang, samping. Jadi kita lihat sampai sedetil-detilnya apakah ada tai lalat baik yang baru maupun yang sudah pernah ada. Kemudian ada perubahan nggak nih gitu. Nah, kalau kita udah mulai ini kok tambah banyak misalnya, banyak tapi ntar dulu belum tentu ke arah ganas kalau misalnya tambah banyak. Cuman ada misalnya ada satu nih di antara yang banyak itu, kok ada satu nih yang aneh gitu, tambah gede, warnanya jadi berubah, kayaknya kemarin hitam ini kok ada abu-abunya misalnya. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa. Oke. Nah, ada perubahan seperti itu yang harus kita konsultasikan ke dokter. Dan yang selanjutnya mungkin bisa di biopsi ya, Dokter Vero ya. Di biopsi itu dipotong dikit ya, diambil sampel gitu ya. Itu dilihat apanya tuh dong nanti? Jadi tadi benar banget. Jadi memang kalau kebanyakan itu kita lihatnya dari klinis dulu ya. Jadi kita juga bisa periksa sendiri kalau gampangnya ABCDE ya. Kira ya, biar ingat ya. Nah, asimetris. Jadi kalau masih tai lalatnya jinak gitu ya, itu biasanya dia simetris, kanan kiri sama, atas bawah tadi yang kayak Dokter Mira bilang. Nah, terus kedua bordernya kalau jinak tuh dia tepinya tegas ya. Tidak, kalau yang ganas kan dia mulai kayak bintang gitu kan ya. Nah, terus border ABC. Nah, C tuh color tuh warnanya. Jadi kalau dia jinak, warnanya tuh serupa gitu, homogen gitu ya. Jadi warnanya hitam semua, coklat semua. Nah, kalau udah mulai di warnanya campur-campur di satu bulatan gitu ya, nah itu bisa kita mulai curigai gitu ya. Nanti juga tapi periksa dulu ke dokter SPKK-nya gitu ya. Nah, terus D-nya. D itu apa tuh Dokter Mira? Sebentar, ABCD diameter. Diameter itu kalau normal 6 mm ya. Jadi sekecil penghapus pensil. Oh ya, di bokongnya. Kalau kita punya anak kecil punya pensil itu atasnya ada penghapus. Nah, itu yang masih normal segitu ya. Ukurannya segitu. Jadi kalau lebih dari 6 mm itu kita patut curigai juga. Terus yang terakhir evolve. Jadi kayak ada perubahan tadi yang kayak Dokter Mira bilang ya. Jadi dari kecil jadi besar, terus kalau warnanya jadi dari homogen jadi heterogen gitu ya. Nah, terus itu nanti diperiksa. Biasanya kebanyakan juga nanti lewatnya dokter kulit dulu. Jadi nanti diperiksa. Mereka kan nanti pemeriksaannya lengkap ya, dari pemeriksaan fisiknya gitu ya. Dan biasanya bisa diselesaikan di kulit gitu. Nah, ada perubahan nggak gitu ya? Jadi maksudnya mereka bisa mendiagnosis gitu. Ini jinak atau ganas dari gambaran klinisnya saja. Nanti tapi kalau beberapa kasus memang sulit gitu ya. Nah, itu baru ke kita tapi masih diagnosis dulu gitu. Bisa tadi di biopsi kecil, bisa juga kita pakai AJH, aspirasi jarum halus, Dokter Mira. Jadi yang diambil di permukaannya itu pakai jarum suntik. Nanti kita ambil dikit gitu kan, selnya kayak disuntik gitulah, disedot dikit, terus habis itu nanti kita lihat di mikroskop itu selnya ganas atau jinak. Ketahuan di situ. Nah, habis itu baru kalau dari awal dari klinisnya sudah ini ganas, terus diambil semuanya kan sekalian sama kulitnya yang normal sekitarnya gitu, biar yakin bersih gitu ya yang diambil. Nah, terus kita periksa nanti di mikroskop ya secara PA itu ada selnya ganas atau jinak seperti itu. Panjang ya ternyata berdikari. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kita nyampainya di departemen kulit kelamin gitu, pengobatan di awal gitu bisa kalau udah ada responden berarti udah cukup ya dok, gak perlu sampai ke cek
patologi gitu? Itu tadi Mas Adi. Jadi lihat progresivitasnya. Nah itu biasanya kalau kita masih secara klinis istilahnya ya, itu masih ini biasanya kita pertama lihat dulu kan dari klinis, hanya dari yang kita lihat. Kemudian ada namanya alat namanya dermoskopi. Dermoskop itu nanti lebih melihat lagi lebih dekat, jadi kayak mikroskop kecil ya, kayak loop ya, yang bisa melihat lebih dalam untuk melihat itu tadi kan ada pigmen. Pigmennya nih distribusinya mulai aneh enggak, mulai ke arah ganas enggak. Tapi itu enggak perlu ke lab ya? Belum. Nah, kalau kita mulai ini ada keanehan, nah baru kita lakukan yang tadi biopsi atau AJH ya, yang kita kirim ke bagian patologi anatomi. Gitu. Cuman kalau sampai ke gini Mas, jadi kalau misalnya tadi ada tali lalat ya, walaupun ada yang kayak Mas Ardi gitu, kok saya nggak punya gitu ya, tapi ada juga nggak ganteng gitu. Nyari-nyari di mana aja gitu ya. Kan ya. Tapi ada juga yang ini kok ada tali lalat di sini sih ganggu gitu, misalnya ada di wajah atau apa, pengen diambil gitu. Nah kalau kita arahnya itu ke jinak ya diambil, selesai di situ. Tapi kalau kita arahnya ke arah ganas, kita harus ambil namanya biopsi tadi, seperti yang dikatakan Dr. Vero. Ganasnya ganas yang mana juga nih, soalnya kita harus kasih batas juga, harus bersih. Terus habis itu dari patologi anatomi gimana nih bilangnya gitu, ini ganas. Nah itu baru nanti setelah itu terapi yang lain-lain. Panjang banget itu ceritanya. Tapi kalau jinak berhenti di situ. Tapi secara keluhan sendiri dari pasien itu sebenarnya ada nggak sih? Kalau misalnya orang sakit kulit itu kan mostly ya gatal, merah. Nah kalau si tai lalat sendiri memunculkan keluhan yang seperti itu atau tidak? Nah kalau tai lalat tadi kita bahas ABCD itu tadi kan Mas. Nah tapi kalau keluhan yang misalnya seperti gatal, kadang-kadang kan ada tai lalat yang gatal juga. Tapi itu masih wajar kalau gatal. Tapi kalau misalnya luka, jadi luka yang tidak sembuh-sembuh, nah itu kita perlu waspada gitu. Tadinya itu hanya benjolan kayak tai lalat, tapi terus jadi luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah itu biasanya belum selalu loh ya, cuman biasanya itu kita harus alert karena ada perubahan ke ganas gitu. Baik, itu tadi pendengar ya. Yang bingung nggak punya tai lalat tuh nggak apa-apa, karena pada dasarnya itu jalurnya memang sudah sendiri-sendiri, ada yang faktor genetik atau faktor lingkungan juga. Tadi berbicara tentang tai lalat. Ada bisa bergabung pendengar bersama dengan Ardi dan juga Dr. Mira, Dr. Veronica di 0818621013, juga bisa mention di Twitter @starjogja. Kebersamaan kita baru 25 menit, masih cukup panjang ya. Ada bisa bergabung ya, langsung saja WhatsApp atau bisa komen di Instagram @starjogja.com. Satu 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Mira dan Dr. Vero di Health Talk Show malam hari ini. Bicara mengenai tai lalat, jinak atau ganas, pendengar, tadi sudah banyak yang kita singgung di depan terkait sebenarnya bagaimana sih tai lalat itu bisa muncul, membedakan mana yang ganas dan tidak ganas. Itu tidak serta-merta kita bisa lihat fisik ya, tapi banyak sekali pemeriksaan yang harus dikaji sehingga kita nanti bisa mendiagnosis bahwa tai lalat tersebut jinak atau tidak gitu. Ada yang bergabung di Instagram, ada Andika Bagaswara 76. Ini tadi sebenarnya udah kebahas ya, tanda tai lalat yang harus diwaspadai karena membahayakan. Tadi si ABCDE tadi udah dicek di sana. Kemudian ada Denugri Atmojo, ada orang punya banyak tai lalat, apakah ini wajar ataukah harus diwaspadai? Mungkin ini ada beberapa highlight yang mungkin dipertegas lagi dok, terkait ada yang sedikit, ada yang banyak. Apakah harus diwaspadai kalau yang banyak atau seperti apa? Silahkan. Oke, jadi kalau tai lalat banyak, tapi memang dia dari awal itu, misalnya dari lahir tai lalatnya sudah banyak dan itu tidak ada keluhan lain yang menyertai.
gitu ya. Jadi misalnya nggak ada keluhan dari neurologis atau dari kelainan saraf nggak ada dan lain sebagainya gitu, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Namun biasanya yang orang itu datang ke kita untuk konsultasi itu terus tiba-tiba kok jadi keluar banyak dok gitu. Nah itu biasanya memang konsultasi ke kita nanti akan kita gali tentang lifestyle tadi Mas. Jadi misalnya apakah ada kebiasaan. Kalau yang orang berkulit putih, orang Caucasian itu kan sukanya di itu ya, apa namanya istilahnya sunbathing ya. Oh iya, yang kayak di Bali ya. Ya, nah itu betul. sering juga pasien-pasien kita kalau orang Caucasian itu di daerah yang istilahnya sun expose, jadi yang lebih sering terkena matahari itu banyak sekali tai lalat. Nah itu mereka sering ngecek. Ini dok ini jinak atau ada yang mencurigakan. Nah itu satu itu Mas. Terus kemudian ya yang kedua tadi itu ada kelainan lain nggak yang menyertai gitu. Kalau enggak ya biasanya tidak terlalu penting kita khawatirkan. Terus yang ketiga genetik tadi, hubungannya sama genetik. Jadi di dalam keluarganya ada nggak riwayat kanker, terutama yang kita sebut namanya melanoma, itu kanker kulit. Kalau dia itu di dalam keluarganya yang terdekat gitu ya, dalam hal ini yang satu darah itu ada yang menderita melanoma, terus kemudian dia timbul tai lalat yang baru muncul banyak di usia dewasa, itu memang harus kita cek. Itu aja kalau secara klinis ya. Jadi kuncinya malah pertumbuhannya gimana ya, cepat, betul, tiba-tiba cepat, atau memang sudah dari lama itu seperti itu dari lahir, apalagi dari lahir gitu ya, banyak tai lalatnya itu kita insya Allah ya aman ya. Tapi kalau tiba-tiba dia kok saya baru 3 bulan yang lalu nih dok, tiba-tiba muncul semuanya kok tambah-tambah, awalnya cuma satu di muka gitu misalnya, terus tapi kok sekarang jadi udah ada di leher, sampai ke malah sampai di limfonodinya gitu ya kadang-kadang, dan itu di kelenjar limfonya itu juga kok ada benjolan macem-macem ya dok ya gitu. Nah itu baru kita curigai ya itu ganas melanoma tadi ya yang ditermirai ya kemungkinannya gitu. Jadi limfonodi ini adalah kelenjar-kelenjar di lipatan-lipatan gitu ya dok ya biasanya gitu, itu kelenjar antibodi gitu ya, bisa muncul di situ bercampur pendengar ya. Jadi nanti kalau ternyata perkembangannya bisa nggak seperti biasanya, seharusnya ya udah segitu aja, tapi kalau malah grow up ya itu perlu kita kaji lebih dalam lagi. Nah, dia suka nyebar ya. Kalau yang ganas itu biasanya suka nyebar. Nah, seringnya nyebarnya lewat limfonodi tadi, kelenjar limfa. Julid ya. Berarti dia emang ya. Suka ngajakin temen-temennya ya dia. Oh iya. Suka ngomong-ngomong nambahin MSG aja dia ya berarti ya. Oke. Nambahin makin sip. Mirip berarti ya. Jatuhnya jadi kayak netizen ya ini dia ya. Oke. Nah terkait dengan bagaimana dia berkembangnya tidak ada batasannya dok. Misalnya biasanya dalam 2 minggu akan berkembang 1 bulan, atau memang ya variatif aja tiap orang. Kalau timeline gini Mas, jadi kita ngomongin secara garis besar kanker kulit ya. Kanker kulit itu kalau secara garis besar melanoma dan non melanoma gitu ya. Kalau melanoma tadi penyebarannya lewat limfonodi tadi yang kelenjar limfo, terus lewat pembuluh darah juga namanya hematogen, limfogen, sampai ke bisa berarti kan kalau dia menyebarnya itu tadi sampai dari limfonodi ke pembuluh darah, dia bisa ke organ lain. Tapi ada yang non melanoma skin cancer itu terdiri dari namanya karsinoma sel basal sama karsinoma sel squamosa. Nah kalau yang karsinoma sel basal itu menyebarnya lebih destruktif ke jaringan sekitarnya. Misalnya dia ada di sekitar mata, dia bisa merusak sampai mata, sampai orang bisa kehilangan matanya gitu. Tapi belum sampai ke metastasis misalnya seperti itu. Oke. Metastasis itu nyebar ya pendengar. Ya. Jadi gitu. Kalau misalnya dia masih lokal-lokal ya berarti belum nyebar gitu ya. Cuman ya nakal juga ya ini. Nyebar merusak tetangga ini ya. Maunya kemana-mana. Oke, baik. Tapi kalau waktunya timeline-nya mungkin kalau biasanya kalau yang ganas tuh bulanan bilangnya ya. Dalam berapa kalau cepat yang ya, hitungannya cepat. Jadi satu tahun ke bawah gitu ya biasanya. Kalau yang cepat ini kok tambah besar dalam waktu berapa bulan gitu. Nah tapi kalau
Kalau yang jinak biasanya tahunan gitu ya. Lama, segitu-gitu aja gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya Thailandnya segitu-gitu aja dari kecil sampai besar ya udah. Nggak julid aja. Nggak usah overthinking ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang tai lalat nih kan ada beberapa orang yang memang terlepas dari patologi atau fisiologi ya, terlepas dari normal atau tidak normal. Ini ada orang yang memang dioperasi deh. Biar takutnya, apalagi beberapa public figure yang pengen ya mulus dong, glowing dong, tai lalat ganggu. Ada beberapa yang pengen ditambahi tai lalat gitu. Coba hal-hal seperti itu tuh boleh nggak sih? Atau nanti kalau misalnya tiba-tiba diambil terus mengganggu kesehatan kulitnya atau seperti apa? Atau memang ya nggak apa-apa, ya udah itu pilihan aja gitu. Jadi kalau tai lalat itu dia jinak ya, kita ngomongin yang jinak aja ya. Kalau misalnya tai lalat segitu-gitu aja tadi, kan nggak harus nggak urgent untuk diambil atau kita periksa secara histopatologis istilahnya. Itu biasanya kita ini keinginan untuk mengambil itu keinginan kosmetis, Mas. Jadi karena tadi itu tuh ini kok ganggu ya, kosmetik, estetik gitu. Nah, kalau dia di area-area yang kita kalau secara anatomis, kalau dokter bedah atau dokter bedah kulit itu biasanya nanti ada danger zone-nya gitu ya, dia ada di mana gitu. Ya nanti ada teknik tertentu sih sebetulnya, jadi tetap bisa diambil gitu. Misalnya di dekat mata, terus atau misalnya di dekat bibir, nanti terus bibirnya mencong gimana dong gitu, terus di dekat mata nanti gimana dong gitu, nanti tetap ada tekniknya. Nah terus yang kedua tadi misalnya akan tetap diambil boleh gitu ya, atau yang kedua misalnya tidak hanya secara kosmetis atau estetik tapi sering kegesek-gesek misalnya, Mas. Itu kan juga satu iritasi yang terus menerus itu juga bisa membuat satu yang tadinya nggak kenapa-kenapa jadi kenapa-kenapa gitu. Jadi misal ada tai lalat yang di telapak kaki gitu ya, atau pokoknya sering kegesek-gesek, atau maaf ya di daerah-daerah yang sering gesekan-gesekan itu ya, apalagi kalau kita udah ngelihat ini kok tambah gede ya, udah diambil aja gitu. Karena yang iritasi yang terus menerus tadi nggak bagus. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya perkara tadi diambil untuk kepentingan estetik sih nggak masalah ya. Dan ada triknya ya. Nggak apa-apa kan mau glowing ya. Beauty is pain katanya sih gitu. Kata netizen sih gitu ya pendengar ya. Yang jinak memang karena alasan estetik ya. Betul. Apalagi Anda yang memang concern banget sama physical appearance ya pendengar. Baik. Oke, kita sekarang berbicara tentang yang patologis nih dok. Yang kalau misalnya ya udah ini harus dilakukan tindakan. Ini ada yang kelainan nih pendengar, ada yang harus dilakukan tindakan. Ini ada juga yang bertanya juga dari Dini yang nanya kalau misalnya ada tindakan itu lama nggak sih dan berbahaya atau tidak, khususnya yang bermasalah tai lalatnya gitu. Itu mungkin kebayangnya operasinya kayak apa gitu kali ya dok ya. Jadi kalau orang awam kan kebayangnya operasi ditidurin ya, terus biusnya lama, takut kebanyakan nonton Netflix kayaknya dong, atau nonton Hospital Playlist ya yang ditonton. Jadi kebayang-bayang itu. Silakan dok. Tergantung ininya ya, Dokter Mira ya, tergantung ukurannya, terus juga tadi tingkat keganasannya juga ya. Apakah dia memang lokal di situ aja gitu, atau dia memang tadi sudah menyebar kemana-mana tadi ya. Nah itu ntar dinilai dulu. Tapi kalau cuma lokal di situ aja, one day care bisa ya dokter? Iya, anestesinya ya? Lokal nanti. Kayak kita ke dokter gigi itu. Jadi kayak sunat dong. Dokter gigi sunat bisa. Jadi itu doang ya berarti. Langsung pulang. Kuncinya harus, kalau kita curiga ganas, kuncinya harus bersih ya. Jadi dokternya akan memastikan ngambilnya itu diikutkan kulit normal sekitarnya, jadi yakin yang udah diambil itu dari yang tidak ada tumornya lagi gitu. Kalau memang dia curiga ganas ya. Nah itu, tapi kalau memang itu lokasinya lebih banyak sebarannya gitu ya, lebih besar gitu. Kalau nggak mau udah ada tadi yang menyebar tadi, ya memang perlu kan general anestesi segala ya, terus jadinya jadi memang perlu diperiksa gitu ya, jadi dipersiapkan untuk operasi besar. Jadi berapa, mungkin 3 hari, paling cepat 3 hari ya, ada pre-op-nya sama post-op-nya gitu ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi lakuin aja. Nah, kemudian ada Wahid nih yang bergabung juga. Apakah ada memang kondisi penyakit yang memperberat kondisi si tai lalat?
Gimana ya ini? Ini bicaranya. Jadi misalnya dia sakit tertentu, terus punya tai lalat, entah itu jinak atau mungkin jinak jadi nggak jinak. Terus ada penyakit itu jadi tambah bikin dia nggak jinak. Yang awalnya jinak jadi nggak jinak, atau mungkin ya awalnya udah nggak jinak, lambat, tapi kok jadinya jadi cepet gitu. Gimana tuh dok? Ya kalau misalnya tai lalat itu ya tadi itu kita harus pastikan dia jinak atau ganas dulu kan. Nah kalau ada satu terminologi ya namanya tadi kan saya sampaikan karsinoma sel basal ya. Kan ada melanoma tuh tadi yang menyebar kemana-mana, terus ada karsinoma sel basal, tapi ada karsinoma sel basal sindrom itu yang juga lebih melibatkan secara sistemik gampangannya ya, jadi seluruh tubuh kita. Itu lebih complicated sih mas. Dimana kalau dia itu jinak ya kita kalau tinggal gini sekarang jinak atau ganas. Nah kalau dia ke arah jinak itu nggak diapa-apain, nggak apa-apa. Kalau mau diambil di biopsi, mau dicek, kalau jinak sudah selesai. Itu nanti hubungannya dengan pada saat teknik operasi, pada saat pengambilan. Itu biasanya kita ada pre-op tadi, pre-op sama post-op kan. Nah kalau pre-op yang mempersulit tuh misalnya dia punya hipertensi apa enggak, tensinya terkontrol apa enggak, terus ada diabetes apa enggak, gulanya berapa, karena nanti akan mempengaruhi post-opnya penyembuhan luka. Jadi lebih ke nanti selama operasi ya. Tapi kalau nanti kita ngomongin itu, itu jinak selesai gitu ya. Tapi kalau itu ganas, itu ya kita lagi-lagi ngelihat itu nggak satu tahi lalat tok, tapi ya seluruh tubuh kita kan. Jadi misalnya ya moga-moga nggak teman-teman nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada yang melanoma gitu, terus harus kemo misalnya, atau harus pakai yang sekarang apa namanya ada imun check inhibitor apa segala macam itulah. Pokoknya obat-obat yang harus kita berikan untuk seluruh tubuh kita tuh bakal ngefek gitu. Nah itu apa namanya ada penyakit penyerta apa enggak, terus biasanya kita cek darah dulu kan ya kalau mau kemo ya bu gitu ya. Terus segala macam itu lebih complicated lagi. Cuman kalau ketika itu jinak ya biasanya hanya berhubungan dengan teknik operasi aja mas. Ada tensinya tinggi apa enggak, hipertensi, ada diabetes apa enggak, gula darahnya normal apa enggak, itu aja sih. Benar. Jadi kalau itu jinak ya udah biasanya sih memang tidak ada faktor yang membuat ya ganas, kecuali kita itu ada teorinya sendiri nih kalau luka, jadi luka yang kronik yang terlalu lama bisa menyebabkan kanker tuh, tapi nanti beda ceritanya lagi tuh. Jadi kalau misalnya punya tai lalat tuh digaruk-garuk terus kan tuh sampai apa namanya luka-luka terus ya, luka-luka terus. Nah itu luka yang terlalu lama itu dia bisa jadi lama-lama jadi ganas juga gitu. Nah, tapi itu beda dan nggak semua orang ya kayak gitu ya. Jadi memang ada jalurnya sendiri. Nah terus kemudian kalau dia memang udah ganas ya, udah ganas melanoma gitu, tapi dia masih kecil gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat kalau misalnya ada UV tadi dia, jadi kena paparan sinar matahari, terus jadinya dia lebih ada mutasi-mutasi lainnya gitu ya. Yang terus jadi dia berkembangnya jadi lebih cepat, itu bisa. Jadi kalau yang seperti itu biasanya yang suka sunbathing gitu, terus dia bisa lebih cepat gitu ya. Atau kalau enggak pakai, makanya itu kita suka pakai UV block ya, pakai sunscreen gitu-gitu ya mas ya. Oke, ini kebetulan ada yang bergabung juga. Ini Raymond nih ya, ini sepertinya teman Ardi deh ya. Bicara tentang sunbathing nih, kalau penggunaan sunscreen itu juga bisa berdampak pada pertumbuhan tai lalat yang banyak enggak? Justru sunscreennya ya. Teman-teman yang lari kan suka banget pakai sunscreen tuh ya dok. Di apotek-apotek kan ada yang disclaimer SPF 100, SPF 150 bahkan. Yang kadang kita mikirnya tenanan pora gitu ya. Padahal kita lari itu kan hampir setengah hari. Misalnya para maratoner itu kan lari bisa nyampe 6 jam atau bahkan ultramaratoner itu bisa 24 jam gitu. Nah kita harus pakai tuh, harus aplikasikan itu. Nah apakah itu nanti juga akan menjadi prediktor munculnya si tai lalat itu tadi, sehingga nantinya waduh jadi melanoma nih nanti gitu, padahal awalnya sehat-sehat aja gitu. Kalau prediktor ke arah buruk sih enggak ya mas. Jadi maksudnya justru itu proteksi kan. Proteksi. Tujuannya judulnya proteksi. Judulnya kan proteksi. Jadi untuk melindungi kita supaya nggak sunburn. Karena memang kalau sunburn itu tadi kayak yang disebutkan Dokter Vero tadi. Jadi udah ada tai lalat kena sunburn, ya udah dia bisa jadi nakal gitu kan.
Jadi itu malah proteksi. Terus tadi kalau Mas Adi bilang ada SPF 100 150 gitu ya. SPF itu sebetulnya hanya menandakan gini, untuk kulit kita sendiri misalnya terbakar dalam 15 menit. Kalau pakai yang 100 jadi berapa menit gitu loh. Jadi itu sebetulnya enggak terus kalau pakai pagi terus bisa sampai 24 jam. Jadi kalau lari atau surfing atau renang atau apa tetap harus diulang lagi pakai. Direaplikasikan. Hey, kalian yang pada suka pakai sunscreen. Lanjutkan. Iya, apalagi kan sunscreen sekarang macam-macam ya, Dok ya. Apalagi banyak orang-orang gila spot tuh sunscreennya juga ada yang disclaimer sekian SPF, water resistant, sweat resistant dan segala macam biar nggak kayak apa sih bubur sumsum kan setelah habis olahraga tuh bubur sumsumnya jadi keluar itu kan gak catching banget ya konsepnya. Bahkan ada satu sunscreen yang warnanya orange. Mungkin kalau dokter pernah tahu yang kayaknya sekarang lagi ditarik atau gimana saya kurang tahu ya. Saya juga pakai juga sih. Ketika habis olahraga itu langsung shiny. Jadi kalau di kamera ada fotografer tuh glowing banget gitu. Jadi kayak habis nge-gym gitu fotonya. Cuman kadang ada beberapa yang bilang, "Oh, kok enggak kena kanker kulit loh malahan bla bla bla." Jadi ya macam-macam fokusnya. Memang beberapa kejadian itu juga muncul sih ya. Apapun itu nggak apa-apa Padgar ya. Karena tujuannya adalah proteksi. Sekarang kita bicara tentang preventif. Bicara tentang preventif si tai lalat ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang awam? Mungkin ada yang nggak pengen punya tai lalat atau biar tai lalatnya yang jinak ini nggak jadi nakal, itu apa upaya yang bisa dilakukan? Kalau tai lalatnya memang sudah ada ya, itu berarti kalau memang dia preventif itu maksudnya nggak mau punya tai lalat gitu ya? Berarti harus nggak pengen apa ya? Nggak pengen jadi ganas, nggak pengen tambah banyak. Ya itu tadi karena memang dia kalau bakal jadi ganas, memang itu sel-selnya memang udah nakal tadi kata dokter Mira ya. Itu jadi kita yang bisa menambah dia menjadi tambah nakal itu kalau ada salah satunya tadi UV tadi, paparan UV karena memang melanoma banyak kayaknya kebanyakan kanker kulit ya, basal sel karsinoma itu juga memang karena pencetus utamanya adalah sinar UV tadi ya. Jadi ya kalau memang mau menjaga gitu, kita pakai UV protector tadi, sunscreen atau pakai payung gitu ya. Oh iya, alami ya Dok. Atau yang nggak usah terpapar sama UV gitu. Ya tapi nanti vitamin D-nya kurang. Iya, ntar masalah tumbuh kembang lagi. Berapa dokter Mira kalau yang bagus itu? Iya betul. Sebelum jam 9 ya, sebelum jam 9.10 itu. Terus kalau kita harus hindari kalau kita ngomongin Indonesia, Jogja gitu ya. Itu 10 sampai jam 3, jam 2-3 sore. Setelah itu boleh lagi. Soalnya sesuai dengan UV intensitas kita. Beda kalau nanti di Filipina beda lagi kali ya. Nanti harus ada kita harus cek UV meter juga. Ada aplikasinya, silahkan download di App Store atau di Play Store Anda. Jadi kayak mau ngecek udara ya sekarang ya. Ini kalau Ardi mau pergi tuh ngecek udaranya sehat enggak, karena suka agak alergi gimana gitu, nggak jelas. Ada Trihas di Purworejo, ini pertanyaannya apa ya, local wisdom banget nih Dok. Pertanyaannya di Instagram banyak informasi kalau tai lalat banyak itu akan awet muda. Ada korelasinya enggak? Ardi juga baru tahu. Mungkin perlu kita teliti. Mungkin perlu kita teliti ya kita. Belum ada ya Dok ya? Belum ada. Belum. Ya, belum pernah mendengar sih ya. Belum ya Bu Trihas ya, yang ada di Purworejo ya, itu belum ada risetnya. Mungkin nanti Dokter Mira dan juga Dokter Vero mau riset terkait jumlah. Nah, terkait kejadian yang tadi kita obrolkan Ki, orang tai lalat kemudian jadi mengganas gitu, banyak nggak sih kejadian di sekitar kita terus akhirnya bertindak untuk ke surgery sampai dicek berulang lagi muncul lagi gitu, banyak nggak untuk khusus kejadian tai lalat ini sebenarnya? Sebenarnya kalau dari jinak memang itu udah tai lalatnya jinak itu sama yang tai lalat ganas itu beda jalur sebenarnya. Jadi penyakitnya sendiri-sendiri bagaimana bisa jadi jalurnya seperti itu. Jadi kalau perpindahan dari jinak ke ganas, jadi memang udah ada ya dulu tai lalatnya terus jadi ganas, itu sebenarnya cukup
sedikit ya Dokter Mira ya, tapi yang ada tuh memang ya itu tadi malah tiba-tiba muncul. Jadi dia dari tidak ada sama sekali terus jadi ada gitu. Nah itu tuh sebenarnya lebih sering malah yang seperti itu gitu. Mayoritas memang baru muncul baru gitu, walaupun nggak menutup kemungkinan yang lama ya. Nah tai lalat yang sebelumnya, cuman memang sebagian besar yang baru gitu. Makanya yang kita perlu alert itu ada tai lalat yang muncul ketika kita sudah dewasa tua. Loh kok ada ya gitu. Oh ternyata nggak ada ya. Nggak ada gitu kan ya. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau benjolan yang warna putih itu bukan tai lalat ya? Nah benjolan. Pernah lihat nggak dok? Yang kayak orang tua gitu, saya pernah lihat di orang tua saya tuh tiba-tiba ada aja di situ. Kayak semi tai lalat, tapi warnanya putih. Nah itu kalau ada benjolan itu ada yang banyak sih benjolan-benjolan yang sifatnya jinak mas. Bentuknya tuh kayak apa sih? Kayak upil gitu ya, kayak bertangkai, kecil putih. Tetapi ya udah dia gitu doang. Itu bahasa klinisnya ada keratosis seborrheic atau acrocordon ya. Itu biasa pada orang tua juga gitu. Itu biasanya jinak sih. It's okay ya. Kita lihat juga segitu-gitu doang sih juga memang oke. Baik. Gak terasa pendengar 1 jam obrolan kita bersama dengan Dokter Mira dan juga Dokter Vero, ngobrol panjang lebar terkait dengan tai lalat itu jinak atau ganas. Karena memang ini udah beda jalur ya tadi dibilang ya, dan angka kejadiannya pun dari yang jinak ganas pun juga tidak cukup besar. Yang tiba-tiba yang biasanya muncul. Upaya pencegahannya itu sangat jelas. Kurangi paparan dengan UV. Kita tahu sendiri tadi batasnya di jam 9 gitu ya pendengarnya. Kalau lebih dari di situ silahkan lindungi. Mau pakai payung, pakai jaket, di dalam mobil, tapi tetap kebutuhan UV harus dipenuhi. Ada closing statement Dokter Mira, Dokter Vero silahkan. Untuk tai lalat, apakah itu jinak atau ganas? Kalau saya sarankan satu sakuri ya mas. Kita harus berkala lah gitu ya, periksa kulit sendiri kita harus ngerti badan kita sendiri. Ada perubahan apa, ada sesuatu tiba-tiba muncul segala macam itu harus kita mendadak langsung apa ya. Nanti di rumah langsung ya, satu sakuri itu. Terus kemudian kalau sudah punya tai lalat ya di berkala juga kita lihat ABCDE tadi. Itu aja sih. Kalau ada keraguan datanglah ke dokter SPKK ya. Yang memang ahlinya gitu. Betul, ya, concern. Terus nanti kalau kita curigai, kita cek biopsi, kita kirim ke patologi anatomi. Betul. Gitu. Ketemu deh Dokter Vero nanti di sana ya. Dicek, dikaji terus gitu ya di situ. Baik, itu tadi pendengar obrolan Ardi dan juga Dokter Mira dan juga Dokter Vero terkait tai lalat, jinak atau ganas. Gak perlu khawatir, gak perlu insecure. Semuanya kita perlu kaji terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya itu akan membahayakan atau tidak. Terima kasih Dokter Mira. Terima kasih Dokter Vero. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mas Adi. Sehat-sehat, tetap glowing ya dok. Sehat dan glowing. Dengan tai lalatnya lu. Oke, itu tadi pendengar obrolan Ardi 1 jam di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ya pendengar. Dan Ardi happy banget nih malam ini karena setelah ini kita akan bergabung lagi jam 9 hingga jam 12 malam di Dinamika Jogja Malam. Ardi Sarjono mundur, selamat malam.